Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai praktikum Microsoft Word 2016 lanjutan. Jadi hari ini kita akan mengerjakan makalah ekonomi kebijakan fiskal dan moneter. Jadi di sini kurang lebih mungkin kalian udah pernah bikin lah ya, kayak buat resume, terus kayak tugas-tugas kelompok, makalah kayak gitu. Jadi nanti kita akan buat kayak gini, cover, terus nanti ada daftar isi, kemudian ada bab 1, bab 2, nih bab 2 dan juga ada daftar pustaka. Nah, sebelum aku mulai menjelaskan, teman-teman boleh download dulu. Jadi di situ udah ada di file pertemuan 2 KP Microsoft Word lanjutan 2016 itu udah ada data dari data mentah ya dari praktikum Microsoft Word lanjutan dan juga ada logo dari TSM kayak gitu. Jadi teman-teman boleh download. Oke, aku anggap teman-teman sudah download ya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai ketentuan yang ada di soal ini, yang ada di modul. Nah, di sini pertama kita bisa lihat nih teman-teman di bawahnya daftar pustaka, itu ada ketentuan praktikum ini ya. Di sini ukuran kertasnya itu A4. Jadi di sini kita bisa lihat, udah buka datanya, kita bisa lihat ukuran kertasnya di kayak biasa di layout, kemudian cari paper size nih. Kita lihat ternyata ukurannya udah 4. Kemudian marginnya kita pilih yang normal. Jadi tinggal kita ke margin, pilih yang normal. Ternyata udah semua nih teman-teman. Nah sekarang kita mau nentuin per masing-masing halamannya gitu. Jadi kita mau lihat di halaman 1 isinya apa, halaman 2 isinya apa, halaman 3 isinya apa, dan halaman selanjutnya isinya apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat di cover, itu awalnya dari makalah ekonomi sampai dengan 2019. Nah, karena di sini aku tulis 2021, kita ganti jadi 2019 ya, teman-teman. Nah, kalau udah, berarti selain di atas ini, itu udah masuk ke halaman 2. Nah, di sini aku mau jelasin, teman-teman. Jadi, untuk pembuatan makalah ini, kita akan membagi dalam beberapa section. Kenapa dibagi dalam beberapa section? Karena kalau cover nggak ada halamannya ya teman-teman. Jadinya kita harus pisahin tuh section yang ada halamannya sama section yang nggak ada halamannya. Terus apalagi nih yang harus dipisahin? Yaitu section yang misalkan halamannya pakai nomornya Romawi sama nomor yang nggak Romawi. Itu kita harus pisahin. Nah di sini untuk cover itu kan nggak ada halamannya. Makanya kita harus pisahin sama si daftar isi. Nah di sini daftar isi berarti dari di sebelahnya D ini kita namanya itu page break ya. Jadi kita ke layout, di sini ada page break. Kemudian kita pilih di section break. Ini ada next page. Nah, nanti daftar isinya pindah ke page yang kedua. Habis itu kita lihat di page yang kedua, ada apa aja nih? Nah, di sini ada sih daftar isi aja. Daftar isi aja dan di sini nomornya Romawi. Beda nggak ya sama nomor yang selanjutnya? Ternyata yang selanjutnya itu nomornya yang biasa ya teman-teman, berarti beda. Di sini kita harus melakukan yang namanya sama kayak tadi, kita harus namanya page break lagi. Berarti dari bab 1, karena bab daftar isi kan isinya daftar isi aja ya. Berarti dari bab 1 sini kita harus page break dan next page supaya pindah ke page yang ketiga. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Bab 1, oke. Dia pakai angka, kita lihat halaman selanjutnya bab 2. Nah, dia juga masih pakai angka, kita lihat daftar pustaka. Ternyata daftar pustaka nggak pakai nih angka, dia kosong. Berarti kita harus yang ngelakuin yang namanya page break. Nah, kita harus ngelakuin yang namanya page break untuk si daftar pustaka. Berarti kita langsung ke layout, kemudian ke page break dan next page kayak gini. Nah, sudah selesai. Sekarang aku mau buat covernya. Jadi teman-teman bisa kita sama-sama buat covernya. Nah, di sini ketentuannya, kita lihat ketentuannya, yaitu cover makalah fontnya Arial. Berarti kita ke home dulu ya buat lihat font. Nah, ini kita blok, kita bikin fontnya itu Arial. Nah, kalau udah, kita tinggal atur ini dari moneter, makalah ekonomi sampai moneter, ini
ukurannya itu 18 dan di bold. Nah, kemudian kan kalau cover rata tengah ya, jadi kita pilih yang rata tengah. Kalau udah, tinggal kita enter. Karena nanti mau kita isi sama foto dari logo Trisakti. Nah, kita atur dulu nih, disusun olehnya itu fontnya 14 bold. Berarti kita atur 14, habis itu bold. Oke, penulisnya juga 14 nih. Ini 14, tapi dia reguler. Jadi nggak diapa-apain. Kemudian Trisakti School sampai yang 2019 ini, dia 16, terus bold. Nah, ini bisa dibikin rata tengah semua ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kita balik ke yang tampilan cover. Kita lihat gimana nih format rapinya. Gitu kan. Nah, di sini kita lihat. Nah, dari sini ke sini ada enter. Salah. Dari sini. Nah, ini di enter. Kemudian kita insert sama foto dari logo Trisakti. Jadi kita ke insert. Kemudian illustration dan picture. Pilih yang dari this device ya. Nah, kalian tinggal pilih nih, kalian save-nya di yang mana. Kayak gitu. Nah, di sini aku save di sini. Nah, teman-teman bisa keluarin fotonya. Nih. Kita samain deh kira-kira ukurannya. Sama nggak ya, gitu kan. Nah, ini kurang lebih sama nih. Kita tinggal pindahin yang sini, Trisakti School of Management-nya ke paling pojok. Maksudnya ke paling bawah. Nah, kalau udah gini berarti udah. Nah, ini udah. Oh, ini belum di bold ya. Jadi di bold dulu ya, teman-teman, ukurannya. Dah. Kalau udah, berarti cover kita udah selesai. Nah, sekarang kita ke daftar isi, teman-teman. Di daftar isi, apa nih yang harus dicantik-cantikin gitu kan gambarnya, tampilannya. Kita bisa lihat di sini ada apa nih? Ada yang namanya page number. Page number itu buat bantu kita buat halaman di makalah. Tapi kita bisa buat halaman selain di page number, kita juga bisa buat halaman di footer. Nah, di sini untuk tampilan yang warna oranye ini, kita bisa buatnya di footer, teman-teman. Karena ada gambar yang oranye-oranye ini dan ada kayak logo-logo Trisaktinya. Nah, kita tinggal double klik di footer seperti biasa buat aktifin si footernya. Kemudian kita pilih nih di sini, pojok kiri footer. Nah, kita cari yang gambarnya mirip, semirip mungkin dengan yang ada di soal. Nah, ini kelewatan nih. Nah, ini ya yang integral. Kalian tinggal klik. Nah, untuk author, itu teman-teman tinggal delete aja supaya hilang. Yang autornya aja ya. Nah, ini yang ininya aja. Dihapus. Nah, selanjutnya kita mau buat yang apa namanya? Trisaktinya, ya kan? Kita mau buat yang Trisaktinya. Sebentar, teman-teman. Nih. Dah, autornya udah hilang. Sekarang kita mau buat yang Trisaktinya. Itu kita harus insert dulu buat masukin foto Trisakti kayak yang buat cover. Kita pilih this device, logo Trisakti, insert. Nah, ini tinggal kita kecilin, sesuaiin sama yang ada di modul. Nah, kalau udah, sampingnya tinggal kita tulis Trisakti School of Management. Nah, kita sama ini fontnya, tulisannya gitu kan. Kita cari kira-kira font yang sama apa sih gitu kan. Nah, di sini yang sama itu si Bauhaus 93. Ya, kurang lebih lah ya gitu. Nah, karena ini caps lock semua di sini ada apa kecil besar gitu. Kita tinggal ke font sini, kita pilih yang ini nih, ada tulisan A besar A kecil, change case. Kita pilih yang capitalize each word. Nah, nanti dia akan berubah gitu. Nah, kemudian di sini ini kan kita di sini tuh pakainya yang Romawi. Ya kan? Di sini kita pakainya yang angka biasa. Nah, kita tinggal klik aja angkanya atau di blok. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih yang format page number.
Nah, tinggal ganti aja number formatnya jadi yang Romawi. Terus start at-nya kita pilih yang 2 karena kita udah di halaman 2. Oke deh. Nah, di sini muncul nih teman-teman, same as previous. Berarti sama dengan sebelumnya. Kita lihat sama dengan sebelumnya, cover kita ada page number-nya nih. Padahal kalau kita baca nih teman-teman di ketentuan soal, cover itu nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai nomor halaman. Nah, caranya supaya ilangin, kita balik ke si daftar isi, footernya, kemudian kita klik desain. Nah, di sini kita lihat nih, kita buka aja yang gede supaya kelihatan jelas. Nah, kemudian kita klik yang link to previous-nya, yang ini. Link to previous-nya kita matiin yang ini. Nah, nanti dia nggak ada tulisannya lagi tuh same as previous kan. Berarti kita tinggal balik ke si cover yang ini. Sebentar aku besarin, kita tinggal balik ke yang cover. Ini aku udah di cover. Kita tinggal matiin aja footernya. Ke footer, remove footer. Tapi pasti daftar isi masih ada footernya. Gitu. Nah, ini daftar isi udah aman. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke isi, kita harus buat yang namanya style nih, teman-teman. Nah, style ini gunanya apa? Style ini gunanya buat kita nanti misalkan bikin bab 1, bikin bab 2, terus kayak poin-poinnya itu tinggal diatur apa namanya? Headings-nya aja. Nanti kita buat daftar isinya lebih gampang gitu. Nah, gimana sih caranya buat style gitu kan? Kita tinggal double klik dulu aja yang biasanya. Kita buat style ya seperti biasa di home. Kemudian kita ke style, kita klik aja. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Kita pilih yang heading 1 dulu, kemudian jangan diklik kiri, tapi kita klik kanan. Kita pilih yang modify. Nah, kalau udah keluar modifier style, kita pilih formattingnya. Fontnya dia maunya yang Arial. Kita pilih aja Arial. Kemudian font stylenya kita pilih yang bold. Kemudian size-nya yang 16. Kemudian font color-nya kita pilih yang black. Nih. Kemudian spacing before, spacing after, line spacing, itu kita bisa atur di format. Gini. Nah, itu kan pengaruhnya ke paragraf. Jadi kita pilih yang paragraf. Nah, ini ada spacingnya kan. Kita tinggal bikin 0. Line spacingnya kita pilih yang single. Nih. Ya, single. Kalau udah 00 sama single, kita klik OK. Setelah itu yang belum alignment sama shading. Alignmentnya kita pilih center. Alignment yang ini ya teman-teman. Kita pilih center. Shadingnya kita pilih di format lagi. Kemudian kita ke border. Kemudian kita pilih nih shading. Ya. Fill colornya kita pilih yang warna biru. Karena disuruhnya warna biru. Udah kita klik OK. Ini juga OK. Karena udah sama. Oke, heading 1 selesai. Sekarang kita bikin yang heading 2. Kita ke heading 2, kita klik kanan, kemudian modify. Nah, muncul tampilan sama kayak tadi. Tinggal kita sesuaiin. Fontnya sama pakai Arial, kemudian pakai bold juga. Kemudian ukurannya dia maunya 14 nih. Kemudian font colornya maunya warna brown. Ini brown. Setelah itu kita atur spacingnya. Ke format lagi. Kita ke format, ke paragraf. Kita atur spacingnya jadi 00. Nah, di sini line spacingnya dibikin 1,5. Gini, kalau udah sama, oke. Kalau udah, tinggal sesuaiin alignment sama shadingnya. Alignmentnya dia mau justify, berarti kan rata kanan kiri nih yang ini. Kalau shadingnya dia nggak pakai, karena non. Berarti tinggal kita klik, oke. Nah, heading 2 sudah selesai. Sekarang kita pakai yang heading 3. Kita modify lagi sama. Kita ke heading 3. Kemudian kita klik kanan. Ini kita klik heading 3 dulu. Kita klik kanan. Kita klik modify. Kemudian dia mintanya kalibri. Nih, kalibri. Dia mintanya ukurannya 12, udah sama. Terus bold. Kemudian warnanya black. Nih.
Terus spacingnya kita atur lagi di format sama paragraf. Spacingnya 0 sama 0. Line spacingnya dia minta 1,5. Kalau udah sama nih kayak yang heading 3, tinggal kita klik OK. Nah, kalau udah justified-nya kita samain nih alignment-nya. Dia minta rata, tengah, shading-nya nggak ada. Berarti tinggal kita klik OK. Heading 3 selesai. Sekarang tinggal yang terakhir yaitu normal. Kita klik normal. Kemudian kita klik normal. Kita klik kanan, terus modify. Nah, kita pilih yang Calibri udah sama. Kemudian fontnya itu ukuran 12. Kemudian warnanya black. Kemudian ininya reguler. Ukurannya 12 udah sama. Sekarang kita ganti formattingnya ke paragraf. Bikin 00 ya, kayak biasa gitu. Line spacingnya kita bikin yang 1,5. Nah, kalau udah tinggal klik OK. Ininya pilih yang justify. Shadingnya nggak ada. Jadi kayak gini. Ini buat normal. Kalau udah tinggal kita klik OK. Nah, jadi heading kita udah selesai. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Enggak. Heading 1, heading 2, heading 3, dan normal. Oke. Nah, ini kan dia pindah. Ini kita bikin aja jadi rata tengah lagi. Nah, ini udah selesai untuk pembuatan headingnya. Kita bisa masuk ke bab 1. Jadi untuk daftar isi, itu akan kita isi terakhir teman-teman. Karena nanti kan kita pasang headingnya dulu tuh. Nah, nanti kalau kita udah pasangin heading-headingnya, daftar pustaka, ketika kita sekali klik aja, daftar isinya langsung otomatis terbuat kayak gitu. Nah, ini kita mulai dari bab 1. Di sini bab 1 itu warnanya biru. Berarti dari sini, dari bab 1 sampai ke kebijakan ekonomi, itu warnanya biru. Kita lihat di style, ternyata dia yang heading 1. Kita klik, nah dia akan masuk auto heading 1. Tapi ini tuh terpecah nih teman-teman, karena segitiganya ada 2. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin daftar isi, dia tuh ada di garis yang berbeda gitu. Gimana sih Ci biar satu garis? Kita tinggal bikin mereka jadi satu kesatuan gitu. Nah, caranya kita klik di yang M sebelah ini kiri. Kita backspace aja sampai dia naik. Kalau udah, kalian klik shift, tahan, kemudian enter. Nah, akhirnya nanti segitiganya cuma 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal ke yang ini, ke pojok sini atau ke kebijakan moneter aja. Kita enter sekali karena ada jaraknya nih di sini. Nah, sekarang kita bikin yang kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dia pakai yang warnanya coklat. Nah, coklat itu apa sih? Heading 2. Kita bikin, dan di sini ada numberingnya. Numbering itu sama di paragraf ya teman-teman. Kita tinggal klik yang numbering, kita klik, kita pilih yang 1.1. Nah, yang ini. Nah, supaya sama, ini kan dia rapat ya teman-teman dari biru ke si satu-satunya ini. Berarti kita tinggal kebijakan moneternya yang ini, kita klik, terus kita mundurin nih satu tab. Nah, jadi dia akan rata. Oke, 1.1 selesai. Kemudian kita bikin yang selanjutnya, yang pengertian kebijakan moneter. Ini dia warnanya hitam bold biasa gitu kan. Berarti dia pakainya yang heading 3. Nih, kita klik. Nah, udah seperti ini. Kita bikin yang 1.1.1. Sama dia pakai numbering juga. Kemudian kita cari yang 1.1. Nah, ini. Kita klik. Nah, tampilannya udah sama nih teman-teman kurang lebih. Ya, jadi oke. Kemudian kita masuk ke si isi. Isinya itu dari kebijakan moneter sampai ke perekonomian. Nah, ini kita blok. Kemudian kita pilih di style. Kita pilih yang normal. Kalau udah, ininya kita tap 2 kali. Supaya sama kayak yang di modul. Nah, ini udah sama deh. Jadi dari perekonomian kita enter. Supaya sama juga kayak yang di modul. Nah, selanjutnya kita isi yang 1.1.2. Ya, biar gampang, teman-teman ke kebijakan, teman-teman taruh kursornya, taruh apa yang kedip-kedipnya ini, kebijakan. Terus teman-teman klik ini namanya format painter. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyamakan format gitu kan, itu tinggal klik ini aja.
Nah, nanti format yang ini yang kita klik selanjutnya itu akan ngikutin format yang berikutnya. Jadi di sini kan kita mau ngikutin yang 1.1.1. Nah, untuk selanjutnya kan kita mau bikin 1.1.2. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti dia akan ngikutin yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, berarti udah oke nih. Di sini dia udah pakai heading 3 juga dan 1.1.2. Oke, berarti. Sekarang kita masuk ke isinya. Nah, isinya kita bikin normal. Kemudian ininya kita tap. Kayak biasa tap 2 kali. Nah, kalau udah kita tinggal kasih bulat-bulat nih di yang pertumbuhan dan kesempatan kerja. Bulat-bulat di sebelahnya numbering ini. Isi. Kemudian ini juga kita isi. Dah. Berarti 1.1 selesai, teman-teman. Ini tinggal kita enter. Dah, udah sama kayak yang di modul. Sekarang kita mau bikin yang 1.2. Yang ini, teman-teman. Yang ini. Nah, kebijakan fiskal itu warnanya coklat. Berarti dia itu ada di heading 2. Kita klik. Nah, kita mau nerusin dari headingnya. Kita mau nerusin dari format yang 1.1. Kita tinggal klik di monitor sini. Kita klik format painter. Kita klik lanjutin di sini. Nah, dia akan ikut jadi 1.2 kayak gitu. Kalau udah, kita lanjutin lagi ke bawahnya. Di sini kita mau iniin yang pengertian kebijakan fiskal. Dia ini heading 3. Ya. Ini juga tujuan kebijakan fiskal heading 3. Nah, kenapa aku nggak pakai format? Karena dia formatnya beda. Di sini kan 1.1. 1.1.1 gitu, 1.1.2 deh. Nah, di sini kita beda di tengahnya. Kita 1.2.1 gitu. Jadi kita harus buat format lagi. Nah, itu tinggal kita klik, kita ke numbering. Kita cari yang 1.2.1. Nah, kalau udah gini udah bisa, jadi yang ini tinggal kita format aja, baru ngikutin yang bawahnya. Nah, nanti akan sama deh, gitu. Nah, kalau ini udah, kita tinggal tap aja kayak tadi di kebijakan fiskal ini. Jadi awal paragraf kita tap 2 kali. Yang ini juga awal paragraf kita tap 2 kali. Nah, ini dari negara kita enter supaya ada jarak kayak yang di modul. Nah, untuk halaman 1 udah selesai. Nah, ini teman-teman kalau ada bab 2-nya ini dari pemerintahnya teman-teman enter aja. Jadi halaman 1 udah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman kedua. Yaitu ada di bab 2. Nah, bab 2 ini sama kayak bab 1. Kita tinggal blok, kita masukin ke heading 1. Nah, karena ada 2, ya kan, segitiganya nih, teman-teman bisa lihat kedip-kedip tuh. Ini kita harus jadiin mereka jadi satu kesatuan. Sama I-nya kita backspace dulu, kita hapus ke atas. Kalau udah kita shift tahan, shift terus ditahan, terus klik enter. Nah, kalau udah segitiganya akan muncul satu aja nih. Nah, berarti ininya udah benar heading 1-nya. Kemudian dari instrumen kita kasih enter sekali supaya sama kayak yang di modul. Nah, selanjutnya aku mau buat yang 2.1. Itu tinggal kita blok. Kemudian kita kasih heading yang 2. Ya. Nah, kita kasih numbering yang 2.1. Nah, di sini ada nggak nih 2.1? Ternyata nggak ada nih 2.1, ya kan? Kita isi aja define new number format. Nah, kita bikin di sini 2 titik. Nah, terus di sini kasih number style-nya yang ini. Nah, jadi dia akan begini. Di sini bikinnya 2.3 ya. Tapi nanti kita bisa setting lagi, teman-teman. Nah, kalau udah tinggal kita klik OK. Nah, nanti di sini dia akan muncul 1 karena dia masih urutan yang pertama. Kayak gitu. Nah, kalau udah, aku akan lanjut ke yang kebijakan operasi pasar terbuka. Kita tinggal blok, masuk ke style, kita pilih yang heading 3. Nah, di sini dia 2.1.1. Coba kita lihat di numbering. Nih, kita klik dulu yang sebelah K-nya ini, sebelah kirinya K. Kita lihat di numbering. Ada nggak nih 2.1.1? Oh, ternyata udah ada nih. Kita klik aja. Nah,
Oh iya, ini karena tadi di modul harus di tap ke kiri sekali, jadi kita bikin tap ke kiri ya sekali kayak yang awal. Jadi teman-teman ke I ini, terus teman-teman tap kiri sekali. Nah, jadi supaya bentuknya mirip sama yang di modul. Nah, jadi 2.1-nya udah. Sekarang kita masuk ke isi. Isinya itu dari operasi pasar terbuka sampai dengan surat berharga di pasar modal. Kita atur aja stylenya jadi normal. Kemudian kita tap dari operasi ini 2 kali. Nah, jadi 2.1.1-nya selesai. Kemudian dari pasar modal ini kita enter deh. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan cadangan kas. Ini kita blok, ya, kita blok. Kita kasih, ini aja teman-teman, kita pakai format. Jadi kita ke operasi, terus kita kasih nih yang cat puas ini, kita masukin ke kebijakan cadangan kas. Nah, nanti dia akan ikut ke 2.1.2. Oke. Kalau udah, kita blok lagi isinya. Isinya itu kan di 2.1.2 itu dari operasi sampai pasar modal. Jadi kita blok, kita ganti stylenya jadi normal. Kemudian kita tap 2 kali. Nah, jadi sama kayak yang di modul. Kemudian dari pasar modal kita enter sekali. Nah, 2.1 selesai. Sekarang kita mau buat 2.2. Nah, 2.2 ini kita tinggal blok aja kayak tadi, kita isi stylenya pakai heading 2. Nah, kita pilih numberingnya yang 2.2. Kita cari, ada nggak nih 2.2? Oh, ternyata ada nih 2.2 yang atas. Tinggal kita klik. Nah, kalau udah kita lihat udah sama belum urutannya? Oh, urutannya udah sama. Oke, kita bisa lanjut ke anggaran belanja seimbang. Tinggal kita blok. Kalau udah di blok, kita masukin style yang heading 3. Kita pilih yang 221. Kita lihat, ada nggak nih 221? Nah, ternyata adanya ini nih, 222. Tapi kita klik aja nih teman-teman. Nah, karena 222, ini harus kita klik kanan. Jadi ininya kita blok dulu nih teman-teman, yang angkanya atau kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita pilih yang set numbering value. Nah, kita atur set value to-nya jadi yang pertama, jadi yang 1. Kita kurangin biar dia jadi 221. Kalau udah previewnya 221, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, nah, teman-teman harus digeser tab sekali ya, supaya dia sama kayak yang si 2.1.2. Nih, ya, udah sama. Kalau udah sama, kita bisa atur masuk ke si isinya. Isinya itu dari sesuai sampai dengan ke pengeluarannya. Sama, kita atur stylenya jadi normal. Sesuainya kita tap 2 kali. Nah, kalau udah, kita tinggal enter nih dari pengeluarannya. Kita masuk ke 2.2.2. Oke. Kalau udah, kita masuk ke style lagi. Oh, nggak usah, kita pakai formatting aja lagi. Ini pakai ini, ya. Jadi kita ke belanja, kita ke formatting, kita langsung klik aja. Ntar diikut jadi 2.2.2. Nah, kalau udah, tinggal kita atur isinya. Isinya kita blok, stylenya kita ganti normal. Kalau udah normal, tinggal tap 2 kali. Nah, untuk instrumen kebijakan fiskal yang 2.2 udah selesai. Sekarang tugas kita tinggal buat daftar pustaka. Nah, karena daftar pustaka halamannya juga udah benar ya, kita udah nggak ada page number-nya lagi. Oh, ternyata masih ada nih Kak, page number-nya. Berarti kita harus double klik footer-nya. Nah, ternyata kenapa masih ada nih Kak? Karena dia masih ada link to previous-nya. Jadi di sini dia ada tulisan same as previous. Jadi kita harus matiin dulu link to previous-nya. Caranya, ya aku gedein lagi. Nah, kita matiin aja. Akhirnya nanti tulisannya hilang. Kalau udah hilang, kita tinggal ke footer, kemudian remove footer. Nah, jadinya nanti page number di daftar pustakanya tuh hilang. Tapi yang di atas-atasnya tuh masih ada. Gitu. Nih. Oke.
oh ternyata yang ini aku belum ganti nih teman-teman. Page number yang di bab 1 kita ganti dulu ya. Nah, cara gantinya itu kita blok aja, kita klik kiri, kita klik format page number, kita ganti start at-nya jadi 1, karena di modul bab 1 tuh halaman 1 yang angka gitu. Jadi kita klik OK. Nah, jadi gini nanti tampilannya. Ini covernya nggak ada, daftar isi pakainya yang Romawi, terus bab 1 halaman yang pertama, bab 2 halaman kedua, daftar pustaka nggak ada halamannya. Oke, sekarang aku lanjut ke yang daftar pustaka ya. Kita matiin dulu header dan footernya, Nah, kita akan buat yang namanya daftar pustaka. Nah, kita bisa hapus aja dulu nih daftar pustakanya. Nah, kalau udah, kita mau isi si daftar pustaka ini. Jadi daftar pustaka ini kan referensi kita ya. Khususnya nanti kalau misalkan kita teman-teman mau bikin skripsi gitu kan, mau bikin proposal skripsi, ini bakal dibutuhin nih teman-teman. Jadi teman-teman gak akan ribet ngisi penulisan kayak namanya sendiri atau tahunnya, judulnya sendiri. Takutnya kan salah ya. Nah, di sini untuk mempermudah kalian, kita pakai yang namanya bibliografi. Caranya gimana? Kita bisa ke reference, kita ke citation and bibliography, kemudian kita ke insert citation. Nah, karena kita belum ada nih, kayak buku-bukunya gitu, kita masukin yang namanya add new source. Jadi kita mau masukin sumber baru. Nah di sini ada tipe-tipe sumbernya. Jadi kita bisa masukin referensi apa aja nih, ada buku, jurnal, terus kayak conference proceeding gitu kan, laporan, kayak gitu-gitu. Nah di sini ada banyak, teman-teman bisa sesuaiin gitu, kalau misalkan lagi buat makalah. Nah di sini kita bisa lihat nih, yang pertama itu ada terbitannya Gramedia Pustaka Utama. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau yang pertama ini tuh dari buku. Kita klik aja book ya. Nah, kita lihat autornya. Autornya itu penciptanya siapa nih, penulisnya. Kita bisa tulis di sini penulisnya Fitra, Faisal, H, N, Amir Hidayat. Nah, udah, kemudian title-nya. Di sini title-nya Dinamika Kebijakan Fiskal Merespon Ketidakpastian Global. Jadi tinggal kita isi Dinamika Kebijakan Fiskal Merespon Ketidakpastian Global. Nah, kalau udah year-nya di sini 2016. Tinggal kita isi 2016. Kemudian city-nya kita pilih. Di sini ada Jakarta. Ya, terus publisher-nya kita pilih yang Gramedia Pustaka Utama. Gramedia Pustaka Utama. Kalau udah, tinggal kita klik OK. Oh iya, sebelumnya di ketentuannya itu kan di sini ada banyak macam ya teman-teman. Maksudnya pilihannya, stylenya mau yang kayak gimana. Nah di sini kita disuruhnya pakai yang Chicago. Nah jadi kita pilih yang Chicago. Gitu. Jadi nanti ntar pas kita tampilin bibliografinya, stylenya pakai yang Chicago. Nah kita lanjutin lagi ya, isi ke yang keduanya. Aku naikin lagi. Sekarang kita mau isi si daftar pustaka yang kedua. Kita insert lagi, kemudian add new source. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kita lihat dulu sumbernya itu dari mana ya. Nah, di sini kita bisa lihat Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Berarti itu bukan buku ya, tapi itu namanya jurnal artikel. Kita klik. Nah, di sini penulisnya siapa? Ada Nanga Rumba, Muara. Itu penulisnya. Tahunnya itu 2016, nanti akan kita tulis. Judulnya dulu. Judulnya itu Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nah, itu kita tulis Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal, pengaruh kebijakan moneter, maaf teman-teman, dan kebijakan
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Gini. Nah, jurnal name-nya baru nih, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 82. Apa sih 82 ini? Maksudnya biasanya itu kayak volume gitu, teman-teman. Nah, tahunnya kita isi yang 2016, page-nya yang ini 114 sampai 130. 114 sampai 130. Kalau udah kayak gini, kita klik OK. Nah, tinggal yang terakhir. Kita tambahin sumber yang baru sama bibliografi, insert, kemudian add new source. Type-nya ini kita kan bisa lihat di sini penerbitnya Prenada Media. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau itu tuh buku ya, teman-teman. Nah, di sini penulisnya itu ada Sudirman Wayan. Nah, kemudian di sini judulnya itu kebijakan fiskal dan moneter. Tik 2, teori dan empirikal. Gini. Nah, akhirnya itu 2017. Ya kan? Di sini. Kemudian city-nya itu di Jakarta. Publisher-nya Prenada Media. Kita klik Prenada Media. Dan tinggal kita klik OK. Nah, ini tiga-tiganya berarti udah masuk kalau udah kayak gini. Ini tinggal kita hapus. Kemudian kita klik citation and bibliografinya. Kemudian kita klik ini, bibliografi. Kita klik lagi bibliografi. Nah, nanti udah mau masuk deh kayak gini keluar. Sama kan kayak yang di modul. Nah, kalau udah sama tinggal kita sesuai nih. Atasnya di modul tuh bukan bibliografi tapi daftar pustaka. Ini. Nah, kalau udah berarti semuanya udah selesai. Nih. Tinggal kita buat yang namanya daftar pustaka. Gimana caranya, Ci? Kita balik ke daftar isi, maaf teman-teman. Tinggal buat yang namanya daftar isi. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar isi sama kayak yang di sebelah sini di modul. Nah, itu caranya teman-teman tinggal klik bawahnya nih, enter aja. Ya. Terus teman-teman ke reference. Terus cari yang table of content. Pilih yang ini nih, automatic table. Jadi kan tadi kita udah bikin heading 1, heading 2, heading 3 gitu kan. Tadi auto masuk ke daftar isi. Jadi kita klik. Oh, di sini daftar isinya aku lupa bikin jadi heading 1. Kita buat dulu ya teman-teman. Style heading 1. Nah, ini tinggal kita update entire table. Oke. Nah, daftar isinya masuk. Ini udah selesai semua. Yang belum masuk itu halaman judul. Halaman judul ada di nomor 1. Nah, sebenarnya kan kalau di makalah biasa sih halaman judul nggak masuk sih teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman materi hari ini. Jadi kita udah bisa bikin cover. Di sini udah jadi ya covernya. Kemudian ada daftar isi. Ini kontennya hapus aja nggak apa-apa. Ya, ada daftar isi. Kemudian ada bab 1, ada bab 2, dan juga ada daftar pustaka. Nah, ini semua udah sesuai sama di modul. Teman-teman boleh save pekerjaannya, terus disimpan. Dan nanti kalau misalkan ada assignment, teman-teman juga boleh dikumpulin ya tugasnya di assignment-nya. Jangan telat kumpulinnya gitu, harus tepat waktu ya teman-teman. Nah, nanti untuk deadline-nya bisa lihat di assignment-nya nanti. Sekian materi mengenai praktikum Word lanjutan 2016. Sampai ketemu di minggu depan ya teman-teman. Terima kasih.